kelas apa ini? Sebentar. Kelas A ya, kelas A dengan, saya Andita, dengan saya Dito dan juga dengan, Prof. Maryudi sebagai dosen pengampu, Akuntan Nasional kelas A. Oke, jadi di pertemuan pertama ini, agenda kita adalah, masih pendahuluan ya, masih, kita akan melihat kurang lebih, apa namanya, menceritakan apa yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan gitu, dan juga mungkin nanti teman-teman ada, aspirasi yang ingin disampaikan juga bisa di situ. Eee, Selamat datang Prof. Yudi, Prof. Maryudi, apakah ingin langsung memberikan, pembukaan dulu? Masih di-mute Bapak? Baik Mas Baik Dito, Mas Dito, selamat selamat siang. siang. Suaranya kok anu Suaranya ya? Pak, Coba saya coba saya off dulu, join lagi nanti join sebentar. lagi nanti sebentar. Iya. Baik, kita tunggu dulu, Prof. Maryudi ya. Jadi ini adalah kelas A, ada berapa nih mahasiswanya? 64. Oke. Baik, Baik, selamat selamat siang. siang. Kok suaranya terulang Suaranya lagi ya Mas Dito ya? Kenapa ya? Suaranya jelas sih Bapak. Enggak, Saya mendengar, saya mendengar suara saya saya mendengar sendiri suara di saya sini. sendiri di sini. Oh, coba Sebentar. di bagian mikrofonnya mungkin di setting, itu aja Bapak, apa namanya, use system setting itu mungkin. Use system Use setting system sudah, setting sudah ya? sudah. Speakernya Bapak? Speakernya, sebentar. Halo, Iya. Suaranya jelas sih Bapak tapi jelas ya? ya? Iya. Tapi ini saya Tapi mendengar ini suara saya saya mendengar sendiri suara nih. saya sendiri nih. Jadi Oh, agak mengganggu jadi ini agak sebentar. mengganggu ini sebentar. Baik, tidak apa-apa. Baik, tidak apa-apa. Eh, Eh, Selamat siang Selamat adik-adik siang adik-adik sekalian. sekalian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Salam salam sejahtera, sehat salam bagi sehat kita bagi semua. kita semua. Siang ini kita Siang ini kita masuk pada masuk perkuliahan pada pertama perkuliahan mata pertama kuliah mata kuliah Kehutanan Kehutanan Internasional ya Internasional untuk ya kelas untuk A kelas kalau tidak A salah. kalau tidak salah. Iya. Jadi kalau Jadi kalau adik-adik sekalian sekalian membaca membaca buku panduan akademik, panduan akademik, jadi mata kuliah jadi mata ini kuliah ini diharapkan bisa diharapkan bisa memberikan memberikan kompetensi global kompetensi bagi global bagi eh, eh, lulusan dari lulusan Fakultas dari Kehutanan Fakultas UGM. Kehutanan UGM. Jadi Jadi adik-adik yang mungkin adik-adik belum yang mungkin sempat membaca sempat membaca buku panduan akademik bisa diperiksa kembali bahwa memang di dalam kurikulum kita ada beberapa kompetensi begitu yang ingin dicapai. Nah, mata kuliah ini didesain untuk memberikan, tadi saya katakan, kompetensi global bagi sarjana kehutanan yang dihasilkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Nah, ini kenapa seperti itu? Kita berangkat dari fenomena bahwa hutan ini adalah komoditas politik, ya.
Hutan ini memang komoditas begitu ya, komoditas ekonomi, komoditas sosial, komoditas ekologi, ada beragam barang dan jasa dan oleh karena itu, hutan ini, sumber daya hutan, menjadi, komoditas politik, ya. Komoditas politik tidak hanya di tataran, nasional ataupun subnasional, tapi juga, sudah masuk dalam, ranah tataran global. Dan ini kelihatan jelas sekali kalau kita lihat, eee, perpolitikan, internasional ya, khususnya, pada dekade 90-an sampai sekarang ini kental sekali bahwa sumber daya hutan ini menjadi, isu yang sangat sentral begitu dalam, hubungan-hubungan internasional. Nah itu, lah yang menjadi, landasan bagi, fakultas, di dalam menyusun, kurikulum terbaru yang diterapkan untuk Anda, agar nantinya Anda juga tidak hanya mengerti bagaimana, ilmu teknis-teknis kehutanan, tapi juga, saudara bisa memahami, kondisi sosiopolitik, internasional ya, sosiopolitik internasional yang terkait dengan, penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan, sumber daya hutan. Kalau Anda lihat mungkin hampir tiap hari begitu ya, Anda membaca di berbagai, platform media ada berbagai macam, perundingan-perundingan, ada berbagai macam, dialog antar negara yang isunya, yang menjadikan, kehutanan ini sebagai salah satu isu yang sentral begitu ya. Anda mungkin, sudah familiar ataupun misalkan belum, nanti akan kita, bersama-sama pelajari di mata kuliah ini. Mungkin Anda mendengar REDD+, Anda mendengar sertifikasi, Anda mendengar, timber legality ataupun, SWLK, Anda mendengar, mungkin juga ada yang menjadi, dalam tanda kutip aktivis begitu ya, aktivis, IPSA misalkan seperti itu. Nah, kenapa itu proses-proses itu ada? Nah, ini tidak lepas dari tadi yang saya katakan bahwa hutan ini, adalah, komoditas, komoditas, politik gitu. Sehingga tadi saya katakan bahwa harapannya, eee nanti Anda saat menjadi, sarjana kehutanan begitu tidak hanya, menguasai kompetensi-kompetensi, yang berkaitan dengan teknis pengelolaan ataupun, pemanfaatan ataupun konservasi sumber daya hutan, tapi juga mengerti kenapa itu harus dilakukan, ya. Kenapa hutan harus dikelola secara lestari, kenapa hutan harus dikonservasi, kenapa, Eee, kenapa misalkan, diterapkan, SWLK? Kenapa harus ada RED? Kenapa harus ada, payment for environmental services? Seperti itu. Jadi banyak sekali cakupannya, di dalam mata kuliah ini karena memang isunya sangat banyak, isu yang nanti akan kita, bahas sangat banyak sehingga, paling tidak, Anda mengertilah begitu ya, levelnya mengerti tadi saya katakan proses-proses politik, di dalam, kaitannya dengan pengelolaan hutan. Nah, di situ nanti, proses-proses politik itu kan tidak lepas dari konteks penguasaan sumber daya hutan, ya. Nanti di awal mata kuliah Anda akan diperkenalkan bagaimana penguasaan sumber daya hutan di dunia ini, begitu. Misalkan, eee, tadi saya katakan bahwa sumber daya hutan ini kan sangat penting ya bagi, beragam stakeholder, baik di level lokal maupun sampai dengan internasional. Masalahnya adalah eee, distribusi penguasaan sumber daya hutan ini tidak seimbang begitu antar negara. Dan inilah yang menjadikan, hutan itu menjadi komoditas politik. Nanti di bagian-bagian awal akan coba kita kenalkan bagaimana distribusi sumber daya hutan di dunia, siapa yang menguasai sumber hutan paling besar,
eee, apa kepentingan yang dibebankan terhadap sumber daya hutan, begitu. Dan ini memang pada awal-awal, perkuliahan nanti, mungkin sedikit mengulang ya, sedikit mengulang beberapa, mata kuliah, misalkan mata kuliah yang terkait dengan, pengantar ilmu kehutanan, silvikultur, ekologi, dan lain sebagainya. Nah, itu, dalam konteks itu mungkin kita hanya mungkin, 1/5 lah atau 1/6 dari, total, perkuliahan kita. Dan tentunya memang mayoritas dari isi dari mata kuliah ini adalah tadi proses-proses politik tadi terkait dengan, bagaimana hutan ini harus dikelola. Itu kira-kira, sebagai pengantar Mas Dito, terkait dengan apa, mata kuliah kita dan juga, mata kuliah ini bisa dikatakan juga, sebenarnya tidak didesain hanya untuk, mahasiswa kehutanan saja. Jadi ini, seringkali kita, mendapatkan mahasiswa dari fakultas-fakultas lain gitu, pernah ada dari fakultas hukum, dari fakultas ISIPOL dan lain sebagainya. Dan ini memang menunjukkan bahwa memang, eee, pen eee, apa menunjukkan pentingnya mata kuliah inilah begitu ya bagi saudara begitu. Jangan sampai nanti misalkan, dalam konteks, politik, pengelolaan hutan ini Anda, tertinggal dari, teman-teman Anda dari fakultas lain. Jadi itu kira-kira, jadi tujuannya memang memberikan, kompetensi yang ingin dicapai dari, mata kuliah ini adalah memberikan kompetensi global bagi sarjana kehutanan. Begitu Mas Dito, pengantar dari saya, monggo saya kembalikan. Dan tentunya sebelum Mas Dito, mengisi mata kuliah ini, sebenarnya saya sudah sangat gembira sekali ya kemarin dengan adanya edaran untuk bisa kuliah secara luring begitu, tapi memang kondisinya ternyata, tidak terlalu menggembirakan karena memang, pandemi Covid ini belum berakhir dan, nampaknya cenderung lebih serius begitu. Dan tentunya kami berdua ingin, bisa berinteraksi dengan saudara secara langsung, tapi memang kondisinya belum memungkinkan. Semoga 2 minggu inilah gitu ya, 2 minggu ini, bisa, kondisinya semakin membaik sehingga, rencana kita untuk bisa, melaksanakan perkuliahan secara luring bisa, dilaksanakan. Begitu Mas Dito, monggo. Baik Bapak, matur nuwun atas pengantarnya. Oke, jadi ini saya lanjutkan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai, apa namanya, materi-materi yang akan kita nanti diskusikan bersama-sama 1 semester ke depan. Tadi oleh Prof. Wahyudi sudah disampaikan bahwa ini kita akan lihat, kehutanan internasional ini sebagai isu yang, ya dia ada beragam kepentingan ya, salah satunya kepentingan dari, internasional begitu. Nah, ini saya res share screen, oke. Oke, mungkin udah bisa kelihatan ya. Oke, jadi, ini kehutanan internasional, kode KTU 3004, jadi biasanya diambil di tahun ketiga ya. Jadi ini, mata kuliah yang lumayan advance, jadi, kita akan menggunakan beberapa baseline, keilmuan dari PIK, dari kemudian misalkan mata kuliah konservasi, mata kuliah juga THH gitu ya, dan juga, silvikultur juga. Jadi di sini akan kita, melihat bagaimana dari sisi kebijakan internasionalnya, dari sisi isu internasionalnya, eee, bagaimana seberapa penting, terutama konteks Indonesia nantinya begitu juga. Jadi ini ya mata kuliah advance, jadi harapannya juga, teman-teman ini, sudah sudah punya banyak bekal sebelum masuk, ke perkuliahan ini gitu ya. Nah, mungkin sedikit aturan mengenai perkuliahan, jadi tetap harapannya sebenarnya
karena kemarin itu kita berencana bisa kuliah offline ya, luring, harapannya jadi bisa bertemu dengan, mahasiswa sekalian, bisa jadi kita bisa menegaskan bahwa berpakaian sopan dan rapi gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin berpakaian sopan tapi celananya tidak sopan, kita nggak tahu juga karena misal, aktif video hanya atasnya gitu. Tapi harapannya, mahasiswa ini bisa mengikuti perkuliahan dengan, sebaik-baiknya ya. Jadi, tetap menggunakan pakaian yang sopan tentunya, dan saat ini kita masih daring, balik lagi ke daring dulu, biasanya nanti kita akan menggunakan platform Webex, nanti silakan dipantau pengumuman-pengumumannya, via si master ya, apakah melalui Zoom, melalui Webex link, saya atau Prof. Maryudi begitu. Dan, dipastikan internetnya stabil, jadi kalau bisa memang, dari rumah gitu ya, atau misal, dari kampus tentunya dengan, protokol yang, mematuhi protokol ya dari kampus gitu, untuk memastikan internetnya stabil gitu ya. Lalu, ya sebisa mungkin sebenarnya harapannya bisa mengaktifkan video ya, jadi bisa melihat, ini muka-mukanya mahasiswanya seperti apa, apakah baru bangun tidur siang atau sudah mandi belum misalkan kita bisa tahu dan engagement-nya lebih kerasa ya, apabila berbicara hanya dengan layar gitu ya tentu, akan lebih capek untuk kami terutama, eee, dosen-dosen untuk menyampaikan apalagi kalau misal engagement-nya, komunikasinya belum dua arah gitu akan semakin lelah untuk menyampaikan materi. Jadi harapannya bisa diaktifkan ya, namun, tetap, dimatikan suaranya, di-mute gitu ketika, dosen menyampaikan. Dan, ketika ingin mengajukan pertanyaan atau misal diskusi bisa menggunakan opsi yang ada di, Webex ini, raise hand gitu ya. Jadi bisa langsung nanti di-raise hand, langsung apabila ingin ditanyakan nanti langsung bisa kita address begitu di tengah perkuliahan juga tidak apa-apa. Lalu, di sini nanti, ada satu buku yang, nanti, rekomendasinya teman-teman perlu punya ya, judulnya, Rezim Internasional Kehutanan, karangan dari, Prof. Maryudi, bisa dibeli di BPP UGM itu di Gajah Mada Press ya, tidak tidak mahal 20.000 kalau nggak salah. Di situ kurang lebih semua materi yang akan kita bahas itu, ada dan tentunya, itu salah satu, selain itu kita juga akan, kita biasanya menggunakan Elok sebagai database dari beragam materi-materi, jadi bisa ada artikel ilmiah dari jurnal, bisa juga, buku-buku teks yang bentuknya PDF, bentuknya e-book, nanti bisa kita share di sana, jadi sebagai bahan, rekan-rekan nanti juga belajar gitu ya. Juga misalkan nanti ada peraturan yang misal bisa kita diskusikan atau apa, itu juga termasuk, materi-materi yang bisa, dikumpulkan nantinya ya. Kuliah kita jadwalnya hari Selasa jam 1, insyaallah jika tidak ada halangan kita akan selalu ada ya. Kalau ada kosong nanti akan, pergantian, ini seperti biasa aturannya. Lalu ya harapannya mengikuti secara aktif kalau bisa ada sesi, ini di beberapa sesi mungkin kita akan konvensional ya. Jadi, dari dosen akan menyampaikan materi gitu lalu, harapannya dari materi tersebut ada mahasiswa yang mungkin ingin bisa mendiskusikan, pemikiran-pemikirannya atau misal ada isu dari, luar, dari media misalkan yang pernah didengar lalu relevan dengan materi di hari itu, bisa juga didiskusikan di kelas gitu. Jadi harapannya bisa aktif sehingga, ya dari termasuk tadi dari materi-materi yang kita share ya. Jadi, harapannya bisa, engagement-nya baik gitu. Jadi tidak hanya dari kami tapi juga dari rekan-rekan juga agar, ya agar lebih lebih bermanfaat gitu. Eee, kuliahnya tentu kita akan ada kuliah biasa tatap muka secara daring dulu, lalu juga ada nanti, bisa juga ada tugas atau kuis nanti, UTS dan ujian akhir semester. Penilaian biasanya nanti, ada dari UTS dan UAS dan nanti keaktifan juga biasanya, menjadi catatan. Jadi misalkan ada yang aktif bertanya atau aktif memberikan tanggapan, kita akan catat sebagai nilai, tambah gitu ya, sebagai, dari untuk, perkuliahan ini gitu.
Mmm, itu dulu mungkin lalu, ini kita lihat sebagai gambaran, materinya. Ya, materinya, di pertemuan pertama kita ini masih perkenalan ya, masih sebagai pendahuluan, ekspektasi kita memperlihatkan kira-kira apa yang kira-kira bisa diekspektasikan 1 semester ke depan gitu ya. Nanti di minggu depan kita bisa ini sedikit, kita akan melihat apa namanya, mengulang kembali ya pertemuan PIK gitu. Jadi kita lihat faktor penentu tipe dan distribusi hutan. Nah ini kan, definisi operasional atau pemahaman yang cukup dasar ya. Jadi, adik-adik pasti cukup memahami, tapi dari situ implikasinya seperti apa ya. Jadi kita bisa lihat luas hutan di dunia. Nah Indonesia misalkan secara posisi hutan luasnya ke berapa gitu ya. Apakah, Indonesia tuh hutannya memang, lumayan luas, termasuk yang paling penting atau mengapa Indonesia penting. Nah, di sini, pertemuan besok kita akan lebih menekankan di situ ya. Sehingga ini misalkan konteks-konteks, terkini misal kemarin sedang ramai tentang, apa namanya, hutan tanaman sawit gitu ya. Nah, ini di sini juga apa, ada nanti juga di dalam perkembangan kita lihat konstelasi itu dinamika itu relevansinya seperti apa. Indonesia sebagai kawasan penting, ada selain Indonesia ternyata ada Amazon, Siberia, Kongo Basin. Nah itu, kita akan ulas, secara, ringkas gitu ya, mengapa Kongo Basin, Amazon itu di mana, Siberia itu siapa negaranya, misalkan seperti itu sebagai, gambaran, untuk perkuliahan minggu depan. Termasuk, tren deforestasi, degradasi, ini juga hal yang sering kita bahas ya gitu, mengapa deforestasi ini menjadi isu yang sering digembor-gemborkan secara global gitu. Apakah Indonesia memang, negara yang tingkat deforestasinya paling parah gitu ya, atau bagaimana kita lihat negara lain itu deforestasi dan degradasinya. Nah ini dengan melihat secara di tingkat, konteks internasional harapannya bisa punya ya insight-insight baru terkait ya, kehutanan gitu ya. Ada beberapa referensi dari, Roger Sands 2005, nanti kita akan share secara PDF ya, di Eloknya entar akan, saya umumkan di Cimaster. Lalu dari FEO ini mungkin agak lawas ya 2016, nanti akan saya perbarui sudah ada yang 2020 atau 2021. Jadi bisa lihat bagaimana tren tren hutan dunia gitu, berapa luas hutan dunia dan seterusnya. Lalu di minggu ketiga, nah ini kita, adalah apa ya, yang sering sekali kita pelajari juga di kelas, yaitu terkait, manajemen kayu ya, mengelola kayu. Bahwa kayu ini sebagai salah satu, produk hutan, manfaat hutan yang paling kelihatan ya. Biasanya kita mengelola hutan untuk mengambil kayunya gitu. Nah, di sini kita lihat bagaimana sih, perdagangan produk kehutanan, terutama kayu di dunia gitu ya. Apakah, trennya sekarang itu semakin turun atau seperti apa? Nah, ini akan kita lihat gitu dan, posisi di Indonesia seperti apa sih? Produk-produk kayunya itu apa saja yang diinginkan misalkan. Nah, dari sini sebenarnya nanti kita, di pertemuan selanjutnya, selanjutnya kita juga akan melihat kebijakan terkait, perdagangannya, misalkan seperti itu. Dan ini, beberapa poinnya adalah terkait produksi dan konsumsi, perdagangannya, lalu penekanan pada big guys atau, penekanan pada siapa saja sih pemain-pemain penting dalam, perdagangan produk kehutanan di dunia gitu dan Indonesia sendiri itu seperti apa gitu ya. Jadi kan mungkin kita, memahaminya Indonesia ini negara dengan hutan yang banyak gitu ya, kita sering menjadi disorot kalau di media karena kebakaran, karena apa, lalu juga sektor kehutanan dulu juga pernah menjadi yang paling, dominan di secara sektoral gitu ya. Lalu sekarang seperti apa? Indonesia sendiri juga seperti apa? Nah ini nanti kita akan bisa melihat ini gitu ya. Eee, Salah satu referensinya bisa dari report, dari UNECE FEO ya, nanti juga ada akan kita
share juga. Lalu, pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana diskursus, pengelola dan klaim atas sumber daya hutan. Nah, di sini sebenarnya materi yang cukup berat, tapi ini juga menarik dan sangat relevan. Jadi misal kita lihat, secara secara storyline ya, secara cerita Indonesia mungkin bisa kita lihat dulunya itu, narasi ekonomi terkait kehutanan tuh sangat kuat, misalnya mudahnya seperti itu. Lalu sekarang kita lihat narasi-narasi lingkungan yang lebih kuat gitu ya, misalkan, sekarang mengelola hutan itu harus lestari, dulu mungkin yang penting kayunya harus, sebanyak-banyaknya. Nah, di sini ini adalah bagaimana kita lihat, diskursus itu bergeser gitu. Nah, kita akan lihat dari konteks internasional gitu ya dan juga, secara, nasional, implikasinya seperti apa. Nah ini, jadi kita bisa melihat secara lebih makro bahwa kehutanan itu, secara paradigma, secara diskursus itu tidak bisa lepas dari, peran-peran internasional di dalamnya gitu ya. Beberapa materinya juga dari buku, yang saya tadi sarankan, Rejim Politik Kehutanan Internasional dan juga ada artikel, dari AEUFRO, report AEUFRO nanti bisa juga di-download ya terkait diskursus. Lalu ini juga, penting bahwa, sekarang kita ada konvensi kehutanan dunia ya, sekarang misal terkait kehutanan ada UNFCCC di mana peran kehutanan sangat penting juga di dalamnya. Nah sebelum ke sana di sini kita bisa melihat secara sektoral konvensi kehutanan itu apa saja, lalu Rio Summit sebagai salah satu ya konvensi yang paling penting yang menjadi ya apa ya, impetus, munculnya kemudian konvensi-konvensi, kehutanan dan lingkungan lain gitu. Lalu, eee, bagaimana sih, argumentasi para pihak gitu ya. Negara Indonesia tentu punya argumentasi terkait, sumber daya sendiri, kemudian negara-negara maju misal Amerika atau, di Eropa punya argumentasi tersendiri ketika mereka bertemu dalam konvensi ini. Nah, di sini kita kemudian akan membicarakan, kepentingan-kepentingan antar negara itu dan, kepentingan antar negara ini juga akhirnya bisa terejawantahkan dalam kebijakan secara umum kehutanan antar negara. Nah, ini akan kita bahas juga ini, referensinya dari artikel-artikel ilmiah Meini dan juga, buku dari, David Humphrey. Nah, eee ini artikel juga ini bisa, akan kita share. Nah, selain tadi konvensi secara internasional, ternyata, proses dinamikanya itu juga panjang dan di sini juga menarik, kita akan lihat bagaimana secara, apa ya, secara lebih spesifik gitu ya, dari IPF, Intergovernmental Panel, lalu IFF menjadi forum dan akhirnya menjadi UN Body, ini, eee, ada apa di balik semua itu gitu ya, bagaimana proses negosiasi yang berlangsung, siapa saja yang kemudian ikut serta, isunya apa yang kemudian dibahas sehingga, eee, bisa berkembang menjadi UNFF dan, eee, kita juga akan membahas sejauh apa sih ini berimplikasi pada pengelolaan hutan misalkan di masing-masing, negara gitu. Apakah kemudian ini menjadi hal yang, dikiblatkan oleh semua negara yang berhutan atau seperti apa. Nah ini kita akan, melihat itu juga. Nah ini, itu mungkin materi sebelum UTS kurang lebih sampai sini gitu. Nah setelah UTS, tapi mungkin ini juga dinamis ya, kita fleksibel, apabila nanti materinya bisa dijadikan satu, kemudian misal ada kuliah umum dari luar, nanti kita bisa juga, me me merekomendasikan untuk ikut misalkan kuliah umum ketika nanti ada gitu. Karena misal, dari kami di Sebijak ini mungkin persiapan akan ada kuliah-kuliah, umum juga dan ini harapannya teman-teman juga bisa ikut sehingga tidak hanya dari kelas ini ya. Nah setelah UTS nanti materinya juga terkait, kalau di mata kuliah MSDH mungkin lebih tentang, apa saja sih kriteria indikatornya gitu ya.
yang utama prinsipnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat prosesnya ya, prosesnya ternyata secara regional. Nah, secara regional ada beragam region, ada ITTO di tropis, Montreal di, Kanada gitu, juga ada di Eropa, ada di Afrika juga gitu, dan masing-masing, kriteria ternyata ada sedikit perbedaan gitu, dan perbedaannya seperti apa nanti juga bisa kita lihat gitu ya. Dan, mengapa berbeda dan juga nanti, bagaimana kriteria indikator ini kemudian berkembang. Nah, berkembangnya misal di pertemuan selanjutnya menjadi salah satu dasar, eee, program sertifikasi ya, bahwa sertifikasi ini juga, eee, mengadaptasi, kriteria indikator, sistem kriteria indikator gitu. Nah, di dalam sini juga ada banyak isu ya, isunya, pertama mengapa dia muncul ya, mengapa dia muncul ternyata ketidakpercayaan terhadap inisiatif negara gitu ya, dan ini sertifikasi perlu difahami sebagai, skema, non negara ya, skema voluntary biasanya seperti itu. Dan dia non state market driven, nah jadi non negara dan dia, market driven berbasis pasar. Nah, materi-materi bisa kita lihat dari, artikel Viana, Cashore ini juga akan kita share, eee, materi ini juga akan kita share apa saja gitu ya. Lalu, setelah setelah sertifikasi, mungkin ini ke-skip satu, sertifikasi juga ntar kita akan lihat secara, legality instrumen ya, ini juga salah satu yang emerging juga di dunia internasional. Kalau, pernah mendengar, SVLK atau Flag TVPA gitu ya, atau misal mendengar, Lacey Act dari Amerika gitu. Nah, ini adalah beberapa pendekatan secara regulatori, secara peraturan, regionalnya, peraturan di masing-masing negara gitu ya. Dan ini berbasis, legality, berbasis legal artinya berbasis, hukum ya gitu. Nah, ini berbeda dengan, sertifikasi. Nah, ini akan kita bahas juga di minggu ke-10 ya, ini 2 minggu. Lalu, terkait politik perubahan iklim. Nah, ini baru kita akhirnya bicara, kita akan mendiskusikan ini, nanti akan kita perkaya mungkin dengan ini ada 60, misalkan memungkinkan bisa kita buatkan, sesi diskusi atau nanti ada penugasan ya, untuk bisa membaca secara lebih intens gitu ya. Jadi misalkan, perubahan iklim nanti, bisa kita lihat tentang UNFCCC-nya, lalu NDC Indonesia. Jadi dalam kerangka perubahan iklim Indonesia punya komitmen, NDC itu seperti apa gitu ya. Lalu sebelum NDC itu ada mekanisme-mekanisme apa saja, ada Kyoto Protocol misalnya, ada juga REDD, dan juga misal kita bisa berbicara tentang, mengapa karbon dan bagaimana, implementasinya di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Lalu, mungkin ini pertemuan, hampir terakhir, jadi kita lihat menjadi apa ya, dia menjadi konklusi, kita bisa melihat bahwa secara umum, secara internasional ini pergerakannya nampaknya, cukup progresif ya. Tapi setelah apabila kita lihat lagi apakah benar-benar berhasil setelah sekian puluh tahun, nah ini kita akan merefleksikan ini di akhir ya. Jadi bahwa nampaknya menjadi seperti krisis gitu, sistem Peranata ini, Taipo ya. Jadi kita bisa lihat ada banyak sekali, mekanisme fragmentasi ya di situ, tumpang tindih gitu ya, dan juga, bagaimana konteks kepentingan politik di sana gitu. Dan ini beberapa referensinya entar bisa dicari juga dan kita share. Nah, jadi itu kurang lebih 14, hingga 14 pertemuan ke depan kita akan membahas tentang itu, bagaimana, isu-isu kehutanan secara internasional, terutama dari, sisi kebijakannya gitu ya, dan, mata kuliah ini itu juga salah satu mata kuliah yang mungkin, stream-nya agak berbeda dengan mata kuliah kehutanan pada umumnya ya. Jadi biasanya mungkin praktikum ke lapangan gitu ya. Jadi misal mengidentifikasi tumbuhan atau ke lab gitu. Yang ini mungkin kita akan lebih banyak membaca, lebih banyak kita akan berdiskusi secara dinamis gitu di dalamnya. Harapannya seperti itu ya di mata kuliah ini sehingga, ya ini menjadi added value
bisa benar-benar menjadi mata kuliah yang menambahkan sedikit wawasan internasional di dalam. Begitu dari saya, Prof. Maryudi mungkin ada tambahan lagi? Masih di-mute Bapak. Sementara belum Mas Dito, cuma Sementara belum saya Mas ingin Dito, sedikit cuma saya ingin sedikit menambahkan, ini suaranya ini muncul menambahkan, lagi nih. ini suaranya lagi. Ya, halo, halo. Ya, jelas Bapak suaranya tapi. Iya jelas, tapi saya mendengar suara saya lagi ini. Saya lagi ada feedback-nya ya? Iya ada, benar itu. Iya ada, benar itu. Baik, saya ingin, sedikit menambahkan bahwa, ini sebenarnya adik-adik ini, terutama di kelas ini beruntung ya, di kelas ini ada Mas Dito. Mas Dito ini, dulu S2-nya di Wageningen begitu ya, di Wageningen mengambil, track apa itu, Sustainable Diplomacy begitu ya. Diplomasi gitu ya. Ya, itu seperti Ya, itu dan Mas Dito juga, ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, yang kaitannya dengan, isu-isu kehutanan internasional begitu ya. Ada banyak sekali, yang kita kerjakan di Spijak ini berkaitan dengan misalkan REDD+, berkaitan dengan tadi perdagangan kayu antar negara, SWLK, sertifikasi dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga, saya sendiri juga dulu S2 di, ANU di mana, di Australian National University, itu mengambil, International Forestry dan di S3-nya di Göttingen kebetulan juga, Forest Policy Development begitu ya, kira-kira kurang lebih pertarungan antara kepentingan-kepentingan, lokal, nasional, dan internasional terkait dengan, kehutanan dan, eee saya sendiri juga cukup lama di IUFRO ya. IUFRO ini, International Union of Forest Research Organizations begitu. Semenjak, 2010 lah saya, cukup aktif di sana dan, 5 tahun yang lalu dari 2014 sampai 19 saya, eee, kebetulan, deputi koordinator di bidang, Forest Policy and Governance dan isu ini sangat kental di situ dan saat ini juga, deputi koordinator di, Forest Policy and Economics gitu di IUFRO. Jadi IUFRO ini, lembaga internasional yang anggotanya kurang lebih 700 lah, 700 lembaga, di seluruh dunia, termasuk Fakultas Kehutanan UGM ini menjadi, salah satu member dari, IUFRO dan tadi saya katakan, saya, satu koordinator, deputi koordinator di bidang, Forest Policy and Economics dan juga nanti, sedikit pengalaman-pengalaman saya ya, bisa kita bagikan, 1, 2 kali saya pernah ikut, ya nontonlah gitu ya, nonton, COP itu kayak apa gitu, Conference of the Parties dulu di Copenhagen dan di mana itu, di Poland kalau nggak salah itu saya juga, sempat lihatlah begitu ya, tidak terlibat langsung tapi, melihat prosesnya. Belakangan kayak, mulai ada keterlibatan secara langsung, kayak kemarin di COP di Glasgow ada satu sesi khusus yang berkaitan dengan, perdagangan produk kayu dan produk-produk, pertanian begitu ya, produk kehutanan dan pertanian. Eee, ini ada 23 negara begitu ya di dunia. Ya Brasil, Kolombia, US gitu kan. Itu juga melakukan dialog terkait tadi dengan perdagangan, produk-produk kehutanan dan, pertanian, dan kebetulan saya terlibat langsung di situ menjadi salah satu tim ahlinya lah gitu ya. Dan saat ini juga masih terlibat karena ini, negosiasi ini akan
akan berlangsung sampai 2030 begitu. Kebetulan saya masih terlibat di sana. Nah, pengalaman-pengalaman ini mungkin bisa ya sedikit membuka, wawasan bagi adik-adik sekalian lah nanti begitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, baik Bang, terima kasih. Jadi itu, harapannya dari, background, kami berdua bisa memfasilitasi, adik-adik untuk bisa belajar tentang kehutanan tradisional ini, secara baik gitu ya. Oh iya, di sini mungkin ada ketua kelasnya, jadi mungkin sekalian, tadi sekalian minta tolong sebenarnya, kalau bisa jadi, salah satu, eee, ketua kelasnya membuat, presensi ya. Jadi setiap presensi tolong di-share ke saya. Tadi kayak mata kuliah MSTH tadi, jadi langsung, setiap setiap pertemuan sudah ada, apa namanya, laporan siapa saja yang menghadiri, kuliah ini gitu. Jadi, mungkin Mas Aldo aja ya, Mas Aldo Setiawan. Jadi nanti bisa dibuatkan, Google Form gitu, lalu diisikan, NIM beserta apa namanya, beserta namanya. Nanti kemudian, risam dari itu bisa dibentuk PDF, itu ya biasanya nanti kan ada tabelnya ya, ada timestamp, ada NIM dan juga namanya. Nah, jadi setiap pertemuan tolong disiapkan itu, nanti bisa di-share-kan, ke saya gitu. Mungkin itu ya Mas Aldo ya? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin itu, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau ada, apa namanya, ada yang belum sesuai dengan ekspektasi begitu, misal ingin ingin ada materi lain yang misal, oh ingin ditambahkan atau ada yang dikurangi misalkan seperti itu? Sepertinya belum ada ya. Baik, kalau begitu, untuk pertemuan pertama sepertinya untuk pendahuluan dulu. Jadi, di minggu besok kita bisa mulai, materinya langsung gitu ya. Mungkin seperti itu Prof, ya kita cukupkan dulu untuk pertemuan pertamanya. Monggo silakan, Mas. Monggo. Ya baik, terima kasih Prof, Maryudi, kemudian juga, adik-adik sekalian, kita lanjut lagi di minggu depan ya. Untuk pertemuan kedua, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.